Sebagian besar dari orang atau kita meyakini bank itu sebagai lembaga intermediasi. Artinya bank itu memediasi uang dari masyarakat, orang yang memiliki uang atau tadi masyarakat memiliki tabungan, kemudian dimasukkan ke bank. Sesudah itu bank mengelolanya dengan menyalurkan kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Biasanya itu adalah perusahaan gitu. Jadi ini adalah intermediasi, fungsi intermediasi bank, dan ini fungsi utama daripada bank. Nah, keyakinan ini tidak hanya awam yang meyakini, tetapi juga orang-orang yang belajar ekonomi, bahkan yang mengajar ekonomi. Mengapa? Karena memang diajarkan seperti itu, dan juga textbook mainstream neoklasikal, ekonomi neoklasikal itu mengajarkan seperti ini. Jadi hampir mayoritas textbook itu mengajarkan ekonomi neoklasik. Jadi yang merasa bahwa ekonomi memang seperti itu salah. Jadi sebenarnya ekonomi yang diajarkan di kita itu, di sekolah, di universitas, itu adalah ekonomi neoklasik. Sebenarnya masih banyak aliran-aliran ekonomi lainnya, dan semua video dalam channel ini itu memang menentang, men-challenge ekonomi neoklasik yang dipelajari baik di sekolah ataupun di universitas. Nah, kembali lagi tadi, sebenarnya banyak hal yang sederhana yang tidak dipertanyakan orang gitu. Ada hal yang sederhana tidak dipertanyakan orang yang men-challenge fungsi intermediasi itu. Seperti sebenarnya di channel ini kan banyak hal-hal sederhana yang men-challenge logika-logika neoklasik ya, atau ekonomi mainstream. Nah, saat ini juga saya ingin menjelaskan hal yang sangat sederhana yang men-challenge pengertian bank sebagai lembaga intermediasi. Katakan seperti ini. Katakanlah kita meminjam ke bank. Oke. Kemudian kalau kita meyakini bank itu sebagai fungsi intermediasi, artinya bank itu akan menerima uang. Oke, dicatat sebagai kewajiban bank itu. Terus kemudian dia mencatatnya sebagai katakanlah asetnya, kasnya. Ya kan, dia memasukkan ke kasnya, atau disebut dengan, sering disebut juga dengan cadangan, reserve. Ya kan? Kemudian ketika ini diberikan sebagai kredit, maka cadangannya itu berkurang atau cashnya itu berkurang. Ya kan? Kemudian pindah menjadi kredit atau pinjaman. Sehingga di sini menjadi balance ya, seimbang gitu kan. Awalnya kewajibannya bertambah, tapi diikuti dengan asetnya yang bertambah, yaitu cashnya tadi atau cadangan tadi. Kemudian cash atau cadangan itu berkurang, tetapi aset yang lain yaitu pinjaman atau kredit itu mengalami kenaikan. Jadi tetap seimbang. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengakui si penerima pinjaman ini. Penerima pinjaman ini kan sekarang sudah memiliki uang. Betul tidak? Kan dia akan menerima uang, maka di rekeningnya dia akan mendapatkan uang. Terlepas nantinya itu akan dibayarkan ke siapa, misalnya ke supplier, ke developer apabila dia membeli rumah atau lain sebagainya. Tapi ketika pertama kali terjadi, si peminjam ini itu akan memiliki uang di tabungannya. Sehingga ketika si peminjam ini memiliki uang, maka di simpanan bank itu, di bank yang sama, itu juga terjadi kenaikan simpanan. Sehingga kewajibannya bertambah. Kewajiban bank itu bertambah. Sehingga ini tidak balance.
Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Jadi ini keyakinan mainstream ya, atau orang-orang neoklasik terhadap bank. Bank itu sebagai lembaga intermediasi. Jadi katakanlah ada orang yang menyimpan ke bank sebesar 1.000, maka ini akan menjadi cash atau reserve bank sebesar 1.000, sehingga di sini jumlah liabilitasnya sama 1.000, asetnya juga 1.000 kan, balance. Nah, katakanlah seluruh uang ini yang ada di sini itu disalurkan menjadi kredit. Sebenarnya bisa ya sebagian, tapi katakanlah untuk memudahkan tuh seluruhnya menjadi kredit. Ini menjadi 0. Kemudian ini kredit di sini muncul itu sebesar 1.000. Sehingga total aset dan liabilitasnya tetap sama, tetap 1.000. Nah, pertanyaannya adalah, yang menjadi masalah adalah kan ketika kita meminjam uang di bank, maka kita kan akan disuruh membuka rekening. Karena apa? Karena kita akan ditransfer uang ke sana. Dan kita akan melakukan pembayaran cicilan nantinya adalah melalui rekening tersebut, gitu kan. Sehingga di sini si penerima kredit itu memperoleh simpanan. Sehingga di sini harus muncul adalah 1.000. Sehingga ini menjadi tidak balance. Ini menjadi 2.000. Oke, sampai di sini. Mungkin yang bertanya, oke, sekarang masukkan lagi kembali 1.000-nya menjadi di sini. Cash atau reserve. Oke, kita masukkan di sini 1.000. Nah, di sini menjadi 2.000. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kita melakukan seperti ini, maka ya justru mendukung bahwa bank itu tidak lembaga intermediasi. Jadi kan di sini awalnya kan uang 1.000. Ya kan? Ini simpanan ini disebut sebagai uang. Mayoritas uang dalam bentuk simpanan itu angka-angka. Jadi yang merasa uang itu fisik-fisik itu salah. Fisik itu sangat sedikit jumlahnya, mayoritas adalah bentuk simpanan angka-angka. Nah, kemudian bank menciptakan uang lagi 1.000 dari mana? Dari kredit ini. Nah, kalau seperti ini ya sudah, tidak perlu ada uang 1.000 ini untuk menciptakan 1.000. Nah, ini kan juga telah dijelaskan ya di channel-channel sebelumnya bahwa bank itu menciptakan uang ketika memberikan kredit dari ketiadaan atau out of nothing. Dan bukti-buktinya ini secara logika sudah saya buktikan, dan secara pernyataan dari bank sentral, terutama bank sentral Inggris.